Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Hasto mulai turun gunung begitu kan ya. Melihat bagaimana P3 katanya sudah menyatakan sikap resmi dukung hak angket. Wow, ini menarik begitu kan, kata Sekjen PDIP begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ya dari satu sisi Pak Sandi mengatakan bukan tidak mungkin akan berkoalisi dengan Prabowo katanya begitu kan. Dibantah oleh Romea Hormuzi mengatakan bahwa P3 tetap konsisten ya ikut PDIP untuk menggaungkan hak angket. Nah, itu kan sudah resmi di situ begitu kan ya, menggaungkan hak angket. Hak angket. Maka pembahasan hak angket ini lagi bergulir hari ini begitu. Bahkan 01 dan 03 mereka menjalin komunikasi bagaimana hak angket itu ya benar-benar bersatu begitu. Karena nampaknya hari ini ya melihat dari DPR itu sudah jelas mereka kekuatan dari 01 dan 03. Sangat luar biasa kekuatan mereka. Berapa kursi? 300 begitu kan dibandingkan dengan ya Prabowo koalisi Prabowo Gibran di situ begitu kecil di situ begitu sekitaran 200. Nah, inilah yang kemudian ya menjadi cikal bakal bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini begitu terhadap nuansa dugaan-dugaan kecurangan. Nah, ini P3 sudah mau bergabung. Syukurlah begitu kan ya. Itu nambah kekuatan nanti di DPR. Ya harus benar-benar kuat lah begitu. Hak angket itu jangan berjalan sendirian begitu kan. Maka ada yang mengatakan jangan gembos dulu ya katanya begitu kan. Ayo dukung hak angket. Ada yang berkomentar seperti itu. Emang berani lawan Puan Maharani? Penasaran aku katanya. Ini komentar dari netizen. Ayo jangan dilama-lama ya keburu gembos ya, sebar sprindik auto melehoy ya. Apa sih omongan Hasto yang jadi kenyataan katanya. Apakah seperti itu? Tetapi nampaknya sekarang ini kalau memang menggaungkan hak angket yang selama ini ada begitu kan ya, menurut saya pribadi sah-sah aja begitu kan ya. Ini tidak perlu banyak pidato atau kompres ya, siapkan bukti kuat dan proses ke MK dan DPR. Rakyat akan menilai ini perjuangan ya benar atau sekedar drama politik dan kisah pilu pemilu dan pilpres 2024. Ini banyak sekali komentar-komentar kritikan kepada PDIP yang dianggap lambat ya untuk melakukan hak angket. Tapi nyatanya mereka tetap berjalan sesuai dengan standar mereka. Saya yakin Pak Mahfud akan tahu kelemahan-kelemahan DPR, kelemahan-kelemahan institusi kita begitu kan. Tapi nampaknya 01 sudah kuat, draft sudah disusun, sudah lengkap. Tinggal mereka adu ya dugaan-dugaan dan adu data di situ begitu. Seperti Pak Mahfud bilang kemarin bahwa dari pernyataan itu dari PDIP dan P3 sudah menyatakan resmi untuk mendukung hak angket, maka Pak Mahfud memberikan oret-oretan ya, memberikan masukan di situ begitu bagaimana hak angket ini ke depan. Nah, salah satu menarik dari hak angket ini adalah ketika Jokowi lengser nanti begitu, hak angket ini tetap bergulir. Mereka bisa saja seorang Jokowi diseret ke pengadilan. Nah, itu poin penting. Itu yang ditakuti oleh kubu mereka begitu kan. Karena nampaknya kalau Prabowo kuat begitu kan ya, Gibran kan wakil kan hanya pelengkap saja begitu. Kalau Prabowo kuat, maka bukan tidak mungkin akan masuk juga di situ begitu kan. Tetapi kalau kuat mereka ya untuk melindungi seorang Jokowi ya kita tunggu saja bagaimana begitu kan ya. Akan ketahuan apakah Jokowi akan terpojok atau tidak begitu. Tapi yang jelas ya kekuatan mereka sudah di atas angin begitu kan. PDIP Partai Besar Ibu Mega akan tinggal diam ya, nggak akan tinggal diam ketika partainya digembosi dan dipecundangi secara tidak beretika. Justru saat ini beliau melihat dua lawannya SBY dan Jokowi berkumpul menjadi satu, akan menjadi perang kolosal di antara mereka. Banteng benar-benar marah katanya begitu kan. Ya itulah hakikatnya. Apakah ini kecurangan-kecurangan ini akan muncul ya kita tunggu saja begitu kan. Bahkan ya PDIP sebut bahwa kalau memang itu adalah hak angket yang digaungkan oleh masyarakat, oke, katanya begitu kan. Karena apa? Karena dari PDIP sendiri banyak pengakuan yang kemudian mengatakan bahwa surat suaranya hanya 17% dan dikunci oleh mereka katanya begitu kan.
Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau memang hal-hal seperti itu terjadi, wah itu kacau begitu kan. Tidak boleh di negara kita ada yang kemudian menggelembungkan suara, apalagi ada dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini, kacau begitu. Maka kita harus kawal ya terkait dengan adanya demokrasi kita. Kalau demokrasinya baik, maka insya Allah semuanya akan baik di situ begitu. Saya yakin dan seyakin-yakinnya itu baik ya. Bahkan Sekjen PDIP ya P3 sudah menyatakan sikap resmi dukung hak angket. Ya artinya apa? P3 resmi dukung hak angket. Partai Persatuan Pembangunan P3 belum mengambil sikap resmi terkait dengan hak angket di bawah perwakilan rakyat DPR tentang dugaan kecurangan pemilu di 2024. Bahkan menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menegaskan P3 sudah menyatakan sikap mendukung hak angket dalam pertemuan antara para ketua umum parpol pendukung paslon 03. Jelas mereka begitu kan. Sekjen dari Hasto sendiri sudah tahu, sudah menyatakan sikap untuk mendukung hak angket begitu kan. Karena banyak data-data yang kemudian hilang dari P3, banyak yang hilang. Ini kan seharusnya dilakukan hak angket. Maka kalau terus dibiarkan, bisa saja P3 yang hari ini bisa saja tidak lolos di situ begitu. Kalau tidak lolos kan gimana begitu? Sangat-sangat disayangkan begitu kan ya. P3 sudah dinyatakan resmi bersama Pak Ganjar, Mahfud dan Ketua Umum Partai. Kemungkinan yang menyatakan tidak ikut rapat, kata Hasto di Menteng, Jakarta. Hasto mengingatkan pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan. Ia menyebutkan tengah menggodok naskah akademik dan tahapan lainnya. Tapi hak angket membutuhkan suatu tahapan yang kemudian merancang sebaik-baiknya, membangun sekedar rakyat. Kemudian ya membangun kesadaran rakyat, membangun dilakukan VFD, Focus Group Discussion ya, dan Civil Society. Sebelumnya, Wakil Ketua P3 Amir Uskara mengatakan pihaknya masih fokus pada penghitungan suara di mana masing-masing daerah pemilihan dapil ya kita akan diarahkan untuk fokus mengawal suara masing-masing. Ini masih nuansa politik begitu kan ya, dalam artian bahwa masih mengawal pemilu di 2024 ini. Maka 01 dan 03 kalau hak angket ini digaungkan kekuatannya sangat-sangat luar biasa, dan bahkan ini yang akan ditakuti oleh seorang Jokowi begitu kan. Kenapa mereka bisa takut? Mereka walaupun Jokowi sudah lengser, sudah tidak menjabat menjadi kepala negara, maka bisa saja ini akan diseret kepada pengadilan begitu kan. Lihat saja Soeharto dulu bagaimana mereka akan diseret pengadilan, tapi karena mereka sakit agak lama begitu kan ya, akhirnya ditutup dan tidak dilakukan di situ begitu. Dan sekarang apa akan terjadi? Kita tunggu saja. Masyarakat itu kan melihat dan memperjuangkan di daerah masing-masing sudah banyak yang turun gunung begitu kan. Kalau mereka mengatakan ada dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Nah, itu poin penting bagi kita untuk tetap ya kawal pemilu ini, apakah benar ada dugaan-dugaan seperti itu, kita buktikan aja nanti begitu di persidangan ya. Justru kan menurut saya pribadi kalau ke pengadilan kan enak begitu. Artinya seperti ini kan bisa dilakukan dan bisa disaksikan orang banyak. Kita tunggu sajalah di KPK, di MK. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.